Pak Udin tadi lihat di video tadi, sempat dengan video kuda putih kecil tadi itu dimandikan, itu adalah perawatan, tapi bukan perawatan untuk harian. Kuda itu boleh dimandikan, itu perawatan itu tidak setiap hari. Kuda itu kalau dimandikan boleh hanya posisi sangat kotor, atau memang untuk beberapa pekan atau 1 minggu sekali, atau kalau memang kondisi kuda itu kotor baru boleh dimandikan. Kenapa tidak boleh, kuda itu tidak boleh dimandikan setiap hari? Karena dia akan menimbulkan pertumbuhan bulu yang agak lebat. Kemudian karena bulu yang terlalu lebat itu akan memicu banyak penyakit sebenarnya, tidak diperbolehkan. Bagaimana perawatan kuda sebenarnya yang paling bagus? Ya, kuda itu terlihat glowing. Kadang kita lihat kuda-kuda itu kok sampai glowing, cantik. Pernah atau Pak Udin lihat seperti itu? Nah, itu hanya simpel saja. Setiap hari kita bisa sikat, bisa dikerok, bahasa Jawa, bahasa Indonesia nya kerok apa ya, mungkin bulunya itu dihilangkan dengan alat yang mungkin bisa dilihat di sudah ditempatkan ya. Ya, alat itu seperti besi itu nanti dia akan merontokkan bulu-bulu yang mati agar dia tumbuh bulu yang baru tapi dengan kondisi yang sehat seperti itu, dan sikatnya gunanya itu untuk menghilangkan bulu-bulu yang tadi rontok tadi agar terlihat rapi, dan bisa disisir juga dengan sisir kuda. Dan seperti itu, perawatan seperti hanya simpel seperti itu. Tapi jangan salah, kalau kuda itu memang akan cepat melihat kondisi cuaca. Kandang juga terpengaruh ya, karena kandang yang terlalu lembab akan menimbulkan banyak kuman, atau bisa kalau kuda itu kayak jamur gitu, seperti itu. Makanya kalau kandang kuda itu harus sirkulasi udaranya itu bagus, tidak boleh lembab, tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu tertutup, tapi juga tidak untuk terbuka sekalipun enggak. Karena kuda itu sebenarnya juga membutuhkan tempat yang luas untuk seperti pedok, untuk umbaran, atau untuk kuda itu bergerak seperti itu. Dan itu akan ada waktu, biasanya di pagi hari atau di sore hari, di waktu sela-sela perawatan kuda seperti itu. Ini kalau yang mengganti kakinya, kalau untuk kakinya itu biasanya dipakai, kita nggak akan mematok untuk berapa lamanya, tapi tergantung pemakaian. Semisal kalau kuda itu sering dipakai untuk aktivitas, sepatu kuda itu akan semakin tipis. Atau mungkin gini Mas, kenapa kok kuda itu harus dipakai sepatu kuda, atau bahasa Jawanya itu dikasih tapel, atau ya sepatu kuda ya, mungkin kalau di bahasa Indonesianya, kalau di bahasa Jawanya tapel itu dipakaikan untuk kaki kuda atau di kukunya, sebenarnya tepatnya itu biar pertumbuhan kukunya itu rapi dan teratur. Karena kalau terlalu panjang kuku kuda itu juga tidak akan bagus, berpengaruh terhadap langkah kuda jalannya, karena terlalu panjang juga akan sering kayak bahasa Jawanya itu kesandung, atau apa Mas, kalau kesandung itu bahasa Indonesianya apa ya, langkahnya akan beda lah seperti itu. Dan kalaupun tidak dipakai sepatu, dia akan habis kukunya. Kalau kuku habis dengan menempel dengan daging dan kena dengan misal di jalan berbatu, itu akan sakit. Makanya kenapa kuda itu harus dipasangin sepatu, fungsinya memperbaiki kuku kuda, pertumbuhan kuda seperti itu. Dan dipakaikan atau diganti itu semisal kalau memang kukunya itu sudah terlalu panjang, bisa dilepas dan diganti yang baru seperti itu. Kukunya nanti dipotong sedikit, diperbaiki, kemudian dipasang lagi. Atau posisi kalau memang sepatunya kuda itu lepas, hilang seperti itu kan sering. Kadang kalau kuda dipakai aktivitas, kemudian salah satu atau salah dua bisa lepas, kemudian dia akan ganti. Kalau ganti lepas satu, dia harus ganti dua-duanya. Kaki seumpamanya depan ya harus ganti kaki kiri dan kanan juga harus diganti, harus sama seperti itu. Jadi kalau perbaikan, kalau memang harus pasang sepatu biasanya empat kaki kuda semua. Kalau memang ada yang lepas salah satu, dia harus digantinya dua-duanya untuk kaki depan atau kaki belakang yang lepas itu, seperti itu. Mbak, itu katanya pelatihnya saya juga Bang. Mas Miftah itu
dia biasanya udah di sini tuh ngelatih di sini apa? Oh, untuk pelatihan, Iya. trainer kenapa? Oh, iya. Trainer kenapa? Tadi di sini di tempat saya juga banyak yang titip kuda mas. Oh. Jadi di sini bukan punya saya semua sebenarnya. Oh. Di tempat saya itu ada titipan kuda untuk jenis sekolah. Jadi yang sekolah itu kudanya, biar kudanya yang tadinya tidak jinak, yang tadinya kuda tidak enak dipakai, dinaikin, bisa enak dinaikin sama pemiliknya, atau dititipin di sini karena mau dikawinin, karena di sini punya pejantan, ada pejantannya seperti itu mas. Kita punya pejantan, jadi gini, kalau kita punya pejantan yang kawin itu harus datang ke sini, yang betinanya itu datang ke sini gitu, dengan prosedur sekali dititipin di sini untuk pengulangan kawinan, atau hanya sekali kawinan itu bisa. Ada yang dititipin di sini sampai sejadinya aja bu, seperti itu. Oke, kita hitungannya itu bisa biaya kawin plus titipan pakan kalau untuk kawinan. Tapi kalau titip sekolah di sini, jadi kuda itu dititipin di sini karena disekolahkan, akan beda lagi. Diperhitungkan untuk biaya pakan, biaya kandang, dan biaya sekolahnya seperti itu. Dan di sini nominal dari 2,5 juta sampai 3 juta itu untuk kuda titip di sini, sekolah di sini sekarang. Ada yang lebih mahal sekali mas, karena di sini basicnya titipan kuda hanya bukan untuk lebih ke atlet atau seperti apa gitu. Kalau titip yang lebih untuk umpamanya sekolah, kita latih tunggang dengan pemiliknya dan jumping kayak tadi, loncat dengan pemiliknya, biayanya sekitar 5 sampai 6,5 juta per bulan seperti itu, karena kita harus ekstra latihannya seperti itu. Dan itu kudanya juga harus latihan dengan pemiliknya, biasanya seperti itu, pemiliknya harus menyatu dengan kuda yang dia miliki seperti itu. Jadi instan, pelatihannya instan, karena dari segi makannya juga berbeda seperti itu, makanya lebih terkesan mahal daripada penitipan yang lain seperti yang sebulan 2,5 sampai 3 juta seperti itu, karena basicnya dia hanya titip kemudian dilatih biasa saja gitu ya. Stop!